Orang bilang rumah adalah tempat paling aman, tapi bagiku rumah kadang terasa seperti kotak kaca yang perlahan retak. Tidak tahu kapan ia akan pecah, tapi kamu bisa mendengar suaranya. Pagi hari, dunia luar mungkin masih istirahat, tapi di dapur ini hidupku sudah bermulai. Orang sering bilang, kebahagiaan seorang ibu itu sederhana, melihat piring bersih, baju rapi, dan keluarga kenyang. Maya sarapan tanpa melihat mataku. Anak itu dulu adalah bagian dari tubuhku. Sekarang, dia terasa seperti orang asing. Ada jarak di antara aku dan dia seiring berjalannya waktu. Dia tidak tahu, aku hanya ingin merasa dekat dengannya lagi. Lalu ada Mas Aris, suamiku. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku dari apapun. Tapi sekarang, musuh terbesarku justru adalah diamnya dia. Dia ada di depanku, tapi pikirannya entah di mana. Kadang aku ingin berteriak, membanting semua piring ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Supaya mereka tahu kalau hatiku juga bisa pecah. Tapi aku ini ibu kan? Tugas ibu adalah merekatkan kembali yang retak, bukan malah menghancurkannya. Aku menemukan amplop coklat. Tertulis dalam amplop itu, tagihan utang pinjaman online atas nama Aris yang jatuh tempo. Berapa harga sebuah kesabaran? Ibu-ibu di luar sana mungkin punya tas mahal atau perhiasan. Aku punya sebuah rahasia yang bisa meruntuhkan atap rumah ini dalam semalam. Aku membawa baju yang sudah dilipat rapi ke kamar Maya, namun aku mendengar suara isakan pelan. Aku melihat Maya sedang menangis, lalu aku ketuk pintunya dengan harapan dia akan bercerita padaku tentang masalahnya. Maya, kamu kenapa, Nak? Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma capek. Cerita, Nak. Ibu ada untuk kamu. Maya nggak apa-apa, Bu. Aku menjadi bayangan di rumah ini. Ada, tapi tidak terlihat. Berguna, tapi tidak dianggap. Mereka seperti tidak butuh suaraku untuk bercerita, dan telingaku untuk mendengar. Ketika Mas Aris pulang kerja, aku segera menanyakan amplop coklat. Ini apa, Mas? Kamu buka itu? Harusnya aku nggak buka, atau harusnya aku nggak tahu? Itu buat ibu di kampung. Dokter bilang harus operasi. Aku tahu kamu lagi nabung buat kuliah Maya. Jadi aku nggak mau ganggu. Jadi kamu memilih berutang diam-diam? Aku cuma nggak mau kamu tambah pusing. Kita semua pembohong di rumah ini. Suamiku berbohong demi baktinya. Aku berbohong dengan senyumku. Dan anakku, dia berbohong bahwa dia baik-baik saja. Lalu Maya keluar dari kamar, mengagetkan kami berdua. Ayah, kenapa ambil uang tabunganku tanpa bilang? Uang tabungan Maya? Ayah cuma pinjam. Ayah mau balikin. Itu uang hadiah lomba ya. Aku simpan buat daftar kuliah. Maaf ya nak, nanti ayah ganti. Air mataku jatuh, bukan karena utang, bukan karena uang, tapi karena selama ini mereka semua saling menyembunyikan luka. Mulai malam ini, kita berhenti jadi pahlawan sendirian. Maafkan aku sudah gagal menjadi kepala keluarga. Harusnya aku bisa selesaikan ini sendiri. Mas, aku ini istrimu. Kalau kamu jatuh, itu bukan kegagalanmu sendiri. Itu tanggung jawab kita. Aku cuma nggak mau kamu kecewa. Aku lebih kecewa kalau kamu gak percaya sama aku. Dan kamu, Nak, tugasmu bukan menyelamatkan rumah ini. Tugasmu adalah bermimpi setinggi mungkin. Aku nggak mau, Ibu capek. Ibu capek kalau sendirian. Tapi kalau kita bertiga,
Ibu kuat. Kita cari solusi ini bersama ya. Aku pikir rumah yang kuat adalah rumah tanpa masalah. Ternyata aku salah. Rumah yang kuat adalah rumah yang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Pagi hari aku menyadari, suamiku bukan lelaki yang gagal. Anakku bukan beban. Dan aku bukan lagi bayangan. Kami tidak kembali seperti dulu. Kami menjadi lebih jujur dari sebelumnya.